Halo guys, di video kali ini kita masih membahas metode simplex untuk kasus minimisasi ya, tapi dengan penyelesaian menggunakan Big M method ya, atau metode Big M. Oke, jadi dengan soal yang sama di video saya untuk kasus minimisasi ya. Kalau sebelumnya kita selesaikan dengan dual simplex, nah sekarang kita menggunakan teknik Big M. Oke, jadi soalnya sama ya teman-teman. Nah, ini kita akan selesaikan dengan teknik Big M. Jadi pada pendekatan atau metode Big M ini teman-teman, kita ada tambahan di sini surplus variable ya namanya. Kalau di kasus maksimisasi namanya slack variable ya. Nah, kalau surplus variable itu biasanya bertanda minus. Sama, dia fungsinya variabel pembantu untuk memenuhi kaidah persamaannya. Kemudian ada variabel tambahan yang namanya artificial variable ya. Variabel yang bersifat sementara, jadi dummy saja dia. Dummy nanti dalam proses iterasi ya, di iterasi pertama dia muncul sebagai select variable, mirip seperti select variable. Kemudian akan dibuang pada iterasi berikutnya ya. Yaitu dummy variable disimbolkan dengan A ya. Nah, kemudian akan muncul lagi yang namanya koefisien ya, dengan huruf M di sini. Adalah sebuah angka yang sangat besar ya. Yang sangat besar yang menjadi koefisien dari artificial variable. Oke ya. Jadi di sini saya langsung saja soal ini saya akan buat ke format metode simplex ya dengan Big M. Oke, jadi kalau kita buat fungsi tujuannya ya, Anda boleh tetap copy sama seperti ini ya. Atau untuk memudahkan nanti ketika Anda membuat tabel initial simplex ya, initial simplex table, Anda tambahkan di sini. Saya buat dulu untuk yang kendala dulu, fungsi kendala ya. Jadi ini saya geser dulu. Nah, oke, jadi karena di sini ada pertidaksamaan ya, jadi ini ciri minimisasi ya, sebuah penyimpangan dari bentuk simplex yang standar, itu maksimisasi. Jadi di sini saya buat lagi ya, ini buat lagi di sini, tetapi dengan perubahan sesuai dengan metode Big M. Tanda lebih besar dari sama dengan ini kita akan hilangkan dengan menambahkan surplus variable dan artificial variable ya. Nah, untuk surplus variable dia selalu bertanda minus ya pada pertidaksamaan munculnya. Jadi di sini saya bisa hilangkan untuk menjadi sama dengan ya, teman-teman. Kemudian dikurangkan dengan S1 surplus variable yang pertama ya, ditambahkan dengan artificial variable yang pertama ya. Gitu. Jadi sama dengan 20. Nah, untuk yang ini sama dihilangkan juga tanda lebih besarnya, jadi sama dengan saja, dikurangkan dengan S2, kemudian ditambahkan dengan A2, artificial variable yang kedua. Oke. Nah, ini kita perlu cantumkan di atas karena ada munculnya M nih ya, simbol dari nilai yang sangat besar ya. Jadi di sini kalau saya tambahkan di fungsi tujuan ya, kita bisa tambahkan di sini di fungsi tujuan tidak ada surplus variable ya. Jadi 0 S1 ditambah dengan 0 S2 ya. Nah, ditambahkan dengan di sini Anda bisa tambahkan dengan artificial variable dengan koefisiennya itu adalah sebuah angka yang besar yang namanya M. Jadi M A1 ya ditambahkan dengan M A2. Oke. Ini adalah bentuk fungsi tujuan yang baru ya. Dan ini adalah fungsi kendalanya. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan ya dengan metode simplex yang dimodifikasi ya, atau dengan
metode Big M ini ya, saya di sini sudah buatkan formatnya. Kalau untuk aturan mainnya kurang lebih sama dengan yang minimisasi ya. Jadi prinsip optimality-nya nanti nilai CJ kurang ZJ-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Itu kalau sudah tercapai berarti kita sudah optimal ya. Prinsip visibility pun sama ya, baik yang maksimisasi maupun yang minimisasi, semua variabel harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Kemudian pada saat rasio nanti itu yang dipilih adalah yang nilainya positif terkecil ya. Pada rasio, pada perhitungan rasio ya, yang dipilih adalah nilai positif terkecil ya. Biasanya untuk pemilihan living variable ya. Oke, kalau ini nanti pada optimality selain ini lebih besar dari sama dengan 0 ya. Kemudian nanti karena dia harus lebih besar dari sama dengan 0, maka yang kita cari adalah yang nilai dari si variabel yang nilai negatif terbesar ya. Jadi nilai negatif terbesar. Nanti kita akan praktekkan, kita lihat di proses iterasi. Baik, langkah-langkahnya hampir sama ya teman-teman, hampir sama ini. Jadi kurang lebih sama dengan yang maksimisasi ya, maksimisasi. Jadi dimodifikasi ini. Baik, nah ini format untuk initial simplex table-nya. Jadi kita tinggal isi ya teman-teman, seperti di metode maksimisasi atau minimisasi yang dual simplex ya. Oke, jadi saya split view dulu nih supaya gampang input angka-angkanya. Baik, saya masukkan untuk koefisien di fungsi tujuan ya. X1 adalah 3 ya, X2 nya 6, S1 0, S2 0, A1 nya M, di sini nilainya Big M, A2 nya adalah sama Big M ya. Oke, maka di sini yang kita jadikan sebagai basic variable adalah artificial variable ini ya. Kenapa? Karena dia yang akan nanti kita buang. Jadi kalau ini nanti akan digantikan oleh basic variable yang lain ya, yang akan menjadi entering variable. Oke. Jadi dalam metode Big M ini tujuan kita adalah mencapai optimalitas dan visibilitas ya, dengan menghilangkan nih si artificial variable ini. Oke. Untuk koefisiennya artificial variable ini sama dengan ini ya, A1 koefisiennya M, ini pun sama ya, koefisiennya M. Oke. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari fungsi kendala ya. Kita masukkan di sini ada angka 2x1 ya. Kemudian 4. Kemudian nah ini minus 1 ya. Minus S1, S2 nya 0 untuk di kendala pertama. A1 koefisiennya di kendala yang pertama adalah 1 ya. Kemudian A2 nya tidak ada di kendala pertama, jadi 0. Saya tulis solutionnya right hand side nya adalah 20. Oke, untuk kendala yang kedua kita masukkan koefisiennya. Di sini ada 4 ya, 4, kemudian 3, S1 nya 0, S2 nya minus 1 ya, A1 nya 0, A2 nya adalah 1. Oke, di sini 30. Oke. Oke, ini tahap yang pertama ya, teman-teman. Kita sudah masukkan. Kita lihat di sini bahwa untuk menentukan entering variable ya, kita mengacu pada prinsip optimality ya, yaitu CJ kurang ZC lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita untuk menentukan
entering variable. Oke, ini di sini ini untuk memilih living variable. Kalau yang di atas pada untuk memilih entering variable, yang dipilih adalah nilai negatif terbesar ya. Oke. Jadi di sini kita lihat nilai ZJ. ZJ itu nilainya didapat dari, ya, karena ini berupa huruf jadi saya nggak bisa pakai fungsi Excel ya, sum product gitu nggak bisa, jadi saya manual aja. ZJ sama dengan M dikalikan 2 ditambah dengan M dikalikan 4 ya, jadi 6M. Ini pun nggak bisa pakai sama dengan, jadi saya tulis manual aja 6M. 6M, kemudian untuk yang ini M kali 4, 4M tambah 3M, 7M ya. Di sini 7M. Kemudian ini min M ditambah dengan 0, berarti min M. Ini kalau nggak bisa pakai ini, jadi min M di sini ya. Kemudian M kali 0 ditambah M kali minus 1 berarti min M ya. Ini karena sama dengan 11 saya copy aja nih. Yang ini 1M ya. 1M, 1M. Oke, yang ini sama ya, M nilainya. Oke, yang ini kita nggak usah cari dulu ya, biarkan dulu. Karena terlalu banyak nilai M, jadi kalau mau ditulis boleh ya di sini 20M ditambahkan dengan 30M berarti 50M ya di sini. 50M. Oke. Sekarang CJ dikurangi ZJ, teman-teman ya. Berarti ini sama dengan 3 dikurangi 6M. 6M di sini nilainya 6M. Ya, ini rumus-rumusnya sama semua ya teman-teman ya. Baik, 6 dikurangi 7M, 6 dikurangi 7M, kemudian 0 dikurangi minus M berarti M, 0 dikurangi ini sama M juga, ini M dikurangi M 0, M dikurangi M sama dengan 0 ya. Oke, baik. Kita sekarang menentukan entering variable ya. Entering variable dipilih nilai negatif terbesar ya. Jadi di antara semua nilai CJ kurangi ZJ ini ya, mana yang nilai negatifnya terbesar ya. Jelas kalau dari persyaratan ini semua belum tercapai ya. CJ kurangi ZJ lebih besar dari sama dengan 0, ini belum, karena ini nilainya negatif nih, dan M nilai yang sangat besar, berarti ini masih negatif, jadi belum optimal. Dan kita untuk memilih entering variable dipilih mana yang paling besar nilai negatifnya, negatif terbesarnya ya. Ini positif nih 0, ini dibanding dengan ini X1 sama X2 mana yang lebih negatif. Minus 6M dibandingkan dengan minus 7M, tentunya lebih besar minus 7M. Jadi ini akan menjadi entering variable. X2 yang akan pindah ya, menjadi entering variable. Ini kita pilih sebagai kolom kunci, key column. Key column ya. Kemudian kita akan melakukan langkah yang ketiga, menentukan living variable. Jadi kita hitung dulu rasionya ini, karena kita sudah temukan key column. Maka kita akan menghitung
atau akan mencari key row. Berdasarkan apa? Nilai rasio ini. Jadi kita tinggal buat rasio. Jadi nilai solution ini 20 dibagikan dengan nilai kolom kunci ini. Ya, sama dengan 5. Dan ini nilainya 10. Ya, kita akan pilih sesuai dengan aturan adalah ya, untuk menentukan living variable, nilai positif terkecil ini sama dengan maksimisasi ya, dan minimisasi juga. Jadi kita pilih yang nilai positif terkecil ya. Jadi yang kita pilih adalah yang 5 ini. Berarti ini adalah baris kunci ya. Oke. Oke, teman-teman. Karena prinsip optimality ya belum tercapai ya, meskipun possibility-nya sudah, optimality belum tercapai, maka kita akan lanjutkan dengan iterasi. Kita akan buat iterasinya ya. Jadi kita buat ke iterasi yang pertama. Oke, kita akan buat iterasi yang pertama. Ini formatnya hampir sama ya, teman-teman. Jadi ini saya buang aja split view-nya. Kemudian saya lanjutkan ke sini. Oke, kita masuk ke iterasi yang pertama ya. Iterasi pertama kita isi sama nih atasnya untuk koefisien fungsi tujuan, tidak berubah ya. Kemudian karena ada living variable, yaitu yang living adalah A1 ya. A1 ini maka akan digantikan dengan kita akan menentukan entering variable ya, yang akan menggantikan living variable itu A1. A1 sebagai living variable akan pergi ya. Kemudian digantikan oleh, di sini kita lihat yang menjadi key column ya adalah di kolomnya X2. Berarti X2 akan menjadi entering variable ya. Entering variable dia akan menggantikan A1. A1 menjadi living variable. Maka ini saya ganti A1 yang di iterasi pertama menjadi X2 ya. Gitu. Oke, X2 koefisiennya adalah 6. Jadi ini saya ganti dengan 6. Kemudian A2-nya tetap nggak berubah ya, ini sama dengan ini. Oke, di iterasi yang pertama ya, nilai baris ini kita akan tentukan, yaitu baris barunya ya sama dengan pada kasus maksimisasi ya atau minimisasi, dicari dengan nilai lama ini dibagikan dengan key element value-nya. Elemen value-nya adalah 4 ya. Jadi dibagikan dengan 4. Saya kunci 4-nya. Ini saya kunci. Kemudian di enter ya. Kita tarik untuk semuanya. Ini nilai baris yang barunya. Ya. Kemudian untuk kendala yang kedua ya, nilai baris barunya kita akan cari. Anda bisa dengan rumus yang ini ya, atau dengan rumus yang diminimisasi ya, kurang lebih sama aja ya. Ini kalau Anda buat lagi rumus kan kalau key column value, kalau key column value ya di sini, kemudian ada corresponding row value. Jadi corresponding row value ini teman-teman ya, sebenarnya ini sama. Kalau corresponding row value dibagi dengan key element value itu sebenarnya sama nilainya dengan corresponding new row value ya. Ya, jadi boleh Anda gunakan rumus
yang atas ataupun yang bawah, ini sama aja ya. Untuk di kasus minimisasi yang dual simplex kita menggunakan yang ini ya. Oke, kita akan cari misalnya contoh ya teman-teman. Di sini saya akan cari nilai koefisien yang di sini, berarti sama dengan nilai lamanya adalah old value adalah 4 ya. 4 kemudian dikurangi dengan key column value yang mana? Key column value adalah yang 3 ini. Kemudian dikalikan dengan corresponding row value. Ya, corresponding row value-nya adalah yang ini ya. Kemudian dibagi dengan key element value. Elemen value-nya 4 ya. Oke. Jadi ini saya kunci. Elemen value saya kunci. Kemudian oke, saya enter ya di sini. Nilainya 2,5. Kemudian saya tarik ke sini. Oke. Oh, ininya belum berubah. Maaf, ini ikut ke berubah. Saya harus kunci key column value. Oke, key column value ini saya kunci juga ya, teman-teman. Oke, saya tarik. Oke, ini yang nilai yang betulnya ya. Sekarang kita mencari nilai ZJ ya. Nilai ZJ berarti 6 kali 0,5 ditambah sama dengan 6 kali 0,5 ditambahkan dengan M kalikan 2,5. Jadi setengah kali 6 3 ya. 3 ditambahkan dengan 2,5 M. 2,5 M. Kemudian ini 6 ditambah M kali 0 berarti 6 ya. Di sini nilainya 6. Ini bisa saya buat sum product ya. Sum product. Oh maaf, nggak ada M ya, nggak bisa. Berarti ini 6. Kemudian ini minus 0,25. Minus 1/4 ya, 6/4 jadi 1,5. Jadi minus 1,5. Tambahkan 0,75 M ya. Ditambahkan 0,75 M. Kemudian ada 6 kali 0, 0 ditambahkan dengan minus M, berarti minus M nilai di sini. Ya. Di sini, oke. Pada case big M method ini ya, yang living variable ini kan A1 ya teman-teman, maka nilai koefisien dari A1 pada iterasi pertama ini tidak perlu dicari lagi. Maaf, tadi saya harusnya buang aja nih ya, ini nggak usah dicari karena dia sudah menjadi living variable ya, jadi ini nilainya strip aja. Kemudian untuk yang A2 ya, 6 kali 0, 0 ditambahkan dengan 1M, berarti M di sini. Baik ya. Ini 6 kali 5 30.
30 ditambahkan dengan 15M. Oke. Sekarang kita cari nilai CJ dikurangi ZJ. 3 dikurangi 2,5 berarti sisanya adalah minus 2,5M ya. Di sini sama dengan nih, karena nggak ada M-nya, jadi 6 dikurangi 6, 0. 0 dikurangi 1,5, berarti 1,5 ya, dikurangi 0,75M. Kemudian 0 dikurangi minus M, berarti M nilainya di sini. Ini tidak ada nilainya. Ini M dikurangi M, sebenarnya 0 ya. Oke. Baik. Di langkah berikutnya kita menentukan entering variable ya. Oke, entering variable dicari nilai negatif terbesar ya. Mana yang paling besar di antara ini, berarti antara ini dengan ini ya. Minus 2,5M, ini minus 0,75M ya. Berarti ini yang paling besar. Berarti ini kita pilih sebagai entering variable. Oke. Kita sekarang menghitung rasio ya. Sama dengan 5 dibagi kolom kunci, nilai dari kolom kunci yang berhubungan ya, kemudian ini dibagi dengan ini. Oke. Kita pilih nilai positif terkecil sebagai leaving variable ya, untuk menentukan leaving variable. Berarti ini yang kita pilih sebagai baris kunci dan A2 sebagai leaving variable. Oke. Baik. Dan untuk prinsip optimality pun ya, ini kriterianya belum tercapai, masih negatif di sini. Oke, kita lanjutkan berarti ke iterasi yang kedua ya. Oke, ini kita masuk ke iterasi yang kedua. Ini yang berubah adalah ini tadi X2 ya, berarti ini sama dengan X2. Kemudian A2 sudah pergi, digantikan oleh X1 nih di sini yang menjadi entering variable. Berarti ini sama dengan X1 di sini. Ya. Koefisien X2 sama dengan 6. Koefisien X1 sama dengan 3. Ya. Baik. Oke, sekarang dari awal saya tentukan saja karena A2 pun sudah menjadi leaving variable, berarti nilai A1 dan A2 di sini sudah tidak ada ya. Jadi saya bisa isi dengan ini strip. Sama semua ya, strip di sini. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari baris yang baru ya. Jadi sama dengan 2,5 ini diberikan dengan saya kunci, kemudian kita tarik ya sini, kemudian kita copy untuk di solution. Oke. Kita tentukan nilai dari baris baru untuk kendala yang pertama ya. Jadi sama dengan nilai lamanya ini dikurangi dengan key column value. Key column value-nya adalah dirinya sendiri ya.
dikalikan dengan corresponding row value yang ini, ya, dibagi dengan key element value. Maaf, key element value adalah ini. Saya kunci, ya. Kemudian key column value-nya pun sama ya. Jadi ini saya kunci juga C40. Oke, enter. Kemudian saya tarik ke sini. Ini saya copy, paste di sini. Oke. Baik, sekarang kita mencari nilai ZJ, ya. Nilai ZJ kita akan tentukan. Karena ini semua sudah angka ya, jadi saya bisa pakai sum product di sini. Perkalian matriks. Ini dikalikan dengan ini. Saya kunci dulu ini. Enter, oke. Saya tarik ke sini. Kemudian ini karena nggak ada nilainya. Oke ya. Dapatlah kita nilai ZJ-nya. Sekarang kita cari nilai CJ kurangi ZJ. Apakah sudah positif semua atau belum? Sudah lebih besar dari sama 0 atau belum ya? Jadi ini kita cek CJ kurangi ZJ. Ya. Kita tarik sampai sini. Oke. Kita lihat di sini bahwa nilai CJ kurangi ZJ itu sudah lebih besar dari sama dengan 0 ya, sesuai dengan kriteria dari prinsip optimality ya. CJ kurangi ZJ lebih besar dari sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi ini sudah optimal ya. Sudah optimal. Dan visibility pun sudah terpenuhi ya. Positif. Nilai ini positif. Oke. Jadi ini bisa kita simpulkan sebagai solusi visible yang optimal ya. Baik. Jadi ini kesimpulannya adalah nilai variabel X1 sama dengan 6 ya. 6 di sini saya tulis. X2 sama dengan 2. Dengan nilai Z optimal sebesar 30.000 ya. Oke. Jadi ini hasilnya, kita mencari ya atau menyelesaikan persoalan minimisasi ini dengan Big M method ya. Dan hasilnya sama dengan ketika kita menghitung dengan menggunakan metode dual simplex ya. Dan juga dengan solver. Yang solver ini hasilnya kan 62 30 sama ya. X1 6, X2 2, X1 6, X2 2. Hasilnya pun 30. Dan ini sama dengan dual simplex ya. Sama tuh yang dual simplex. 62 30.000. Oke, sama. Baik. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk Big M method ini sebenarnya modifikasi ya dari metode simplex. Ya, dengan menambahkan surplus variable dan artificial variable ya, di mana nilai koefisiennya adalah M, nilai yang sangat besar. Oke, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Stay hungry, stay foolish.